Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Petani Kampung. Untuk video kali ini saya akan melakukan penanaman cabai rawit merah ori 212 dan juga kaliber yang ditanam tumpang sari dengan jahe. Nah, untuk sahabat-sahabat petani semua, mulai dari penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik, saya akan melakukan penaburan terlebih dahulu. Untuk itu silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channelnya Petani Kampung. Untuk bibit yang saya gunakan itu merupakan bibit cabai rawit merah ori 212 dan juga kaliber. Nah, di mana kedua bibit tersebut ini akan saya tanam di ketinggian sekitar 700 mdpl. Nah, dengan menggunakan dua varietas bibit, sekaligus saya akan melakukan penelitian mana yang lebih cocok untuk ditanam di dataran menengah ke atas. Nah, untuk itu bibit yang saya gunakan ini dari dua varietas. Lalu untuk usia bibit yang akan saya tanam sekarang itu sekitar 25 hari setelah semai. Jadi itu sudah ideal untuk saatnya kita pindah tanam. Nah, untuk sahabat-sahabat petani semua yang mungkin berencana untuk budidaya tanaman cabai rawit merah tumpang sari dengan jahe, bisa diikuti video saya dari awal sampai akhir. Untuk jenis pupuk dasar yang akan saya gunakan, untuk di pupuk kimianya saya menggunakan biofosfat dari Japamas. Dengan kandungan yang dimiliki oleh biofosfat ini memiliki kandungan fosfat 14%, lalu kalsium 30% dan pH 6,5 sampai 7. Nah, selain dengan kandungan fosfat dan kalsium dari biofosfat ini juga memiliki biomikroorganisme, di mana keempat mikroorganisme ini sangat bagus sekali dalam melindungi tanaman dari serangan jamur dan bakteri. Untuk sahabat-sahabat petani semua, pupuk dasar yang saya gunakan ini merupakan pupuk dasar yang cocok untuk tanaman cabai. Lalu bagaimana cara aplikasi pada penaburan ataupun cara aplikasinya? Untuk biofosfat sendiri ini ditabur sebelum penanaman dengan saya menggunakan sekitar 10 gram per lubang tanam. Itu untuk biofosfatnya. Dan untuk sahabat-sahabat petani semua, untuk kelebihan dari biofosfat tersebut, selain dengan memiliki kandungan mikroorganisme, salah satunya adalah apabila si biofosfat ini bersentuhan dengan akar langsung, ini tidak menimbulkan efek yang jelek. Malah ini direkomendasikan agar si akar cabai ini langsung bersentuhan dengan
biofosfat, sehingga mikroorganisme ini bisa melindungi tanaman ataupun melindungi akar sejak awal. Nah, untuk sahabat-sahabat petani semua, ini mungkin menjadi salah satu rekomendasi dari saya buat sahabat-sahabat petani semua untuk pupuk dasar kimia yang saya gunakan. Namun selain itu, saya juga menggunakan pupuk organik yang bagus diaplikasikan untuk tanaman cabai. Pupuk organik yang saya gunakan ini merupakan subur hijau, di mana pupuk organik ini sudah tidak perlu lagi difermentasi karena sudah matang ataupun sudah siap pakai. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat petani semua yang mungkin agak kesulitan dalam melakukan fermentasi sebuah pupuk, subur hijau bisa menjadi pilihan pupuk organik yang diaplikasikan pada saat sebelum penanaman, namun dengan kondisi pupuk yang sudah matang, sehingga ini tidak menimbulkan kerugian ataupun menimbulkan penyakit bagi tanaman, karena pupuk organik ini sudah matang sehingga untuk tanaman ini sehat. Nah, untuk dosis aplikasinya, sahabat-sahabat petani semua, bisa ditabur di lubang tanam itu sekitar 20 gram per pokok tanaman. Ataupun mungkin secara rekomendasi dari perusahaan subur hijau itu menggunakan 50 sampai 75 gram per lubang tanam. Namun untuk pemakaian saya sendiri untuk saat ini hanya menggunakan sekitar 20 gram per lubang tanam. Jadi untuk pencampuran antara biofosfat sama subur hijau itu bisa menggunakan perbandingan 1:1 ataupun 2:1, yaitu di subur hijaunya lebih banyak. Dengan penggunaan yang saya gunakan dengan dosis hanya sekitar 30 gram per lubang tanam, ini dikarenakan pada saat penanaman tanaman jahe sebelumnya saya sudah menaburkan pupuk di seluruh bedengan, sehingga untuk ketersediaan pupuk organik pada lahan yang akan saya tanami cabai ini sudah banyak. Nah, dan untuk pupuk yang sekarang ini hanya untuk mendongkrak antara sekitar di bawah 1 bulan. Jadi setelah selanjutnya maka si tanaman ini sudah bisa akarnya itu menembus ke pupuk yang sebelumnya sudah saya tabur pada saat penanaman jahe. Nah, untuk sahabat-sahabat petani semua, itu merupakan pupuk dasar yang saya gunakan pada penanaman cabai rawit merah Ori 212 dan juga kaliber. Nah, untuk cara penanaman ini saya hanya akan menggunakan 1 baris pada 1 bedengan, karena di sini saya melakukan tumpang sari dengan tanaman jahe, sehingga tidak memungkinkan untuk budidaya tanaman cabai dan jahe ataupun cabai tumpang sari dengan jahe kita menggunakan 2 baris. Nah, ini idealnya menggunakan 1 baris tanaman cabai. Nah, dan untuk metode penanaman pun ini saya menggunakan
Ada yang satu lubang satu tanaman, dan ada juga yang satu lubang dua tanaman. Nah, untuk perbedaan tersebut saya ingin melakukan sebuah penelitian mana yang lebih bagus untuk tanaman cabai tumpang sari dengan jahe. Apakah dalam satu baris itu satu lubang satu tanaman atau satu lubang dua tanaman. Lalu untuk jarak penanaman dari tanaman cabai ini saya menggunakan jarak tanam sekitar 50 cm. Nah, semoga untuk video kali ini buat sahabat-sahabat petani semua ini bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi yang masih kurang mengerti ataupun ada sesuatu hal yang pengen ditanyakan. Silahkan tulis komentar di bawah video ini. Nanti kita akan sharing dan berbagi pengalaman. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.